Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang perkembangan iot. Jadi, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya iot, seorang user saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengelola, dan mengirim informasi secara otomatis. Apa saja kemampuan dari iot? Internet of Things atau iot adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Konsep iot, Internet of Things. Konsep iot ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur iot. 1. Barang fisik yang dilengkapi modul iot. 2. Perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless seperti di rumah Anda. 3. Cloud Data Center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Bagaimana cara kerja iot? Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya iot bekerja dengan bermanfaat suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Unsur-unsur pembentuk iot. Ada beberapa unsur pembentuk iot yang mendasar, termasuk pengertian AI, terlebihan aktif engine, konektivitas, sensor, perangkat berukuran kecil. Unsur-unsur pembentuk iot. Pengertian AI. AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI, yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Unsur-unsur pembentuk iot. Ketertiban aktif engine yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. Iot ini mengenal paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Konektivitas. Dalam iot ada kemungkinan untuk membuka jaringan baru dan jaringan khusus iot. Jadi jaringan ini tak lagi terkait dengan penyediaan utama saja. Jaringan tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. Iot bisa menciptakan jaringan kecil tersebut diantaranya perangkat sistem. Unsur-unsur pembentuk iot. Sensor ini merupakan pembeta yang membuat iot unik dibandingkan mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah iot dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Unsur-unsur pembentuk iot. Perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil makin murah, tapi dibuat dari masa ke masa. Ia memanfaatkan perangkat yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Macam-macam penerapan Internet of Things. Aplikasi dan perangkat Internet of Things dapat diimplementasikan di berbagai industri. Berikut ini adalah beberapa macam-macam penerapan iot dalam beberapa bidang: pertanian, energi, otomatisasi rumah, musik dan kesehatan, transportasi. Macam-macam bidang penerapan IoT. Energi. Dalam bidang energi, penerapan Internet of Things atau IoT
paling sederhana yang sudah banyak dijumpai adalah penerapan sensor gerak dan sensor cahaya pada lampu yang mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Macam-macam bidang penerapan IoT. Otomatisasi rumah. Penerapan IoT juga bisa dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan, misalnya industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal. Tempat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau penggunaan energi secara real time untuk mengurangi konsumsi energi. Macam-macam bidang penerapan IoT. Medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, IoT akan dikembangkan terus, bahkan nanti di masa yang akan datang seluruh rekaman kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Smartphone atau ponsel pribadi Anda akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu Anda. Macam-macam bidang penerapan IoT. Transportasi. IoT bisa membantu manusia dalam interaksi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Tak hanya teknologi mesinnya yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur serta menyinggung fungsi pengemudi atau penggunaannya. Interaksi dinamis yang terjadi antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sampai ini. Macam-macam bidang penerapan IoT. Transportasi. IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Tak hanya teknologi mesinnya yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur serta menyinggung fungsi pengemudi atau penggunanya. Integrasi dinamis yang terjadi antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Kesimpulan, dampak positif meningkatkan perkembangan dunia IoT yang dapat memudahkan segala aktivitas manusia, dari pengertian internet of things yang sudah diaplikasikan di atas, bahwa segala sesuatu akan dihubungkan dengan internet untuk memaksimalkan konektivitas internet. Selain itu juga bertujuan untuk memaksimalkan kinerja seluruh benda yang sudah terhubung dengan internet tersebut. Dengan begitu maka kegiatan manusia pun akan lebih mudah dengan bantuan benda yang sudah canggih. Dampak negatif. Pada dasarnya segala sesuatu yang memiliki dampak positif pasti juga memiliki dampak negatif. Itu pula dengan konsep Internet of Things ini. Salah satu dampak negatif dari Internet of Things yang sangat terlihat di kehidupan masyarakat adalah kurangnya integrasi antar manusia. Karena kemajuan komunikasi melalui internet yang sangat pesat, maka manusia akan lebih banyak memilih saling berkomunikasi melalui media komunikasi dan akan mengurangi intensitas